Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin melakukan wawancara untuk pemadam kebakaran untuk tugas TIK. Sebelumnya perkenalkan, saya Feliza Triviana Wibowo. Sebelah saya ada Fani, sebelah saya ada Syahla, Ayesa, Yahdan, sama Tori. Ayo ikut kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Anindya Syakila. Perkenalkan dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Abdul Aziz. Nama saya Muhammad Reza. Nah, hari ini saya akan mewawancarai pemadam kebakaran tentang pertanyaan pekerjaan lintas bidang. Yang pertama itu, apa sih tugas pemadam itu? Ya, tugas pemadam kebakaran sebenarnya banyak ya. Bukan hanya memadamkan api. Jadi sekarang Dinas Pemadam Kebakaran itu nama panjangnya yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Yang mana tugasnya yang utama adalah memadamkan api dan juga menyelamatkan orang, harta benda, hewan, dan lain sebagainya. Jadi persepsi orang sekarang pemadam kebakaran itu selalu identik dengan api. Ternyata salah. Sekarang itu pemadam kebakaran itu bertugas bisa untuk mengevakuasi ular, mencopot cincin, terus untuk terjadi sebuah insiden yang di rumah, contohnya kayak kunci yang jatuh ke dalam selokan atau ada anak kecil yang terjebak di dalam kamar, itu adalah salah satu tugas pemadam kebakaran saat ini. Dan yang kedua itu, apa peran teknologi dalam meningkatkan efisien operasional pemadam kebakaran? Ya, peran teknologi ya dalam salah satu petugas pemadam kebakaran sangat berperan ya, sangat membantu. Contoh dalam memberitahu salah satu titik lokasi yang terbakar secara akurat, secara detail ya. Jadi menurut kami sebagai petugas pemadam kebakaran, peran teknologi di perkembangan zaman saat ini sangat membantu petugas pemadam kebakaran dalam mengetahui lokasi atau titik koordinat terjadinya kebakaran. Nah, yang ketiga itu, apa teknologi informasi dapat membantu pemadam kebakaran dalam melacak dan memantau lokasi kebakaran? Ya, jadi teknologi informasi sekarang sangat dibutuhkan, terutama memang pada saat kami petugas pemadam kebakaran sangat mengalami kendala pada saat harus mengetahui titik pasti terjadinya kebakaran di mana lokasinya. Nah, terus jenis apa yang terbakar, baik itu rumah tinggal atau ruko atau toko atau mungkin bahkan sampai ke sampah yang dibakar oleh warga. Jadi sekecil apapun informasi harus kita kenali, harus kita gali sedetail mungkin gitu. Apa drone itu digunakan untuk membantu pemadam kebakaran dalam operasi penyelamatan atau tidak? Nah, kalau drone itu sebenarnya sangat membantu ya. Karena dari drone itu kita bisa memantau titik lokasi kejadian kebakaran, sejauh mana lokasi yang terbakar, seluas apa, dan juga bisa mengukur apabila istilah kata terjadinya kebakaran yang sangat besar, kita harus membutuhkan operasi atau anggota atau unit berapa banyak, kerugiannya berapa banyak, itu mungkin kita bisa tafsirkan melalui teknologi drone ini. Perkenalkan, nama saya Tori Satyendra Nugroho. Saya akan bertanya, apakah teknologi informasi dapat melacak dan memantau lokasi kebakaran secara real time? Ya, teknologi sangat membantu dalam peran, sekali lagi saya ucapkan bahwasanya untuk menentukan suatu titik lokasi kebakaran secara akurat. Baik itu lokasi, luas bangunan yang terbakar dan lain sebagainya. Jadi pada saat kami petugas pemadam kebakaran menerima adanya kebakaran, kita harus tahu lokasinya di mana, jenis yang terbakar apa. Nah, karena untuk memenuhi laporan kita, untuk menganalisis laporan berdasarkan data yang akan kita terima nanti di lapangan. 7. Ini bagaimana sistem manajemen data membantu pemadam kebakaran dalam melacak, menganalisis tren kebakaran untuk meningkatkan upaya pencegahan? Jadi kalau analisis data berdasarkan kebakaran, jadi data itu bisa kita ambil, bisa kita analisa itu setelah terjadinya kebakaran. Apa itu terjadinya kebakaran, kerugiannya berapa, dan kebakaran tersebut disebabkan oleh apa. Baru kita bisa menganalisis setelah pasca terjadinya kebakaran. Jadi kita nggak bisa seorang petugas menebak-nebak terjadinya kebakaran yang disebabkan oleh A, B, atau C, itu nggak bisa. Itu biasanya
analisa data itu bisa disimpulkan, bisa diambil setelah pasca terbakar gitu ya. Apakah teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran? Nah, teknologi informasi sangat mendukung atau berperan aktif atau berperan penting dalam peningkatan kualitas pemadam kebakaran, baik itu secara individu atau kelompok ataupun bagi masyarakat ataupun bagi sekolah-sekolah, karena kita harus mencegah atau meminimalkan terjadinya kebakaran dari skala pencegahan. Terus jangan sampai terjadinya kebakaran karena apa, yang disebabkan apa, berarti karena ada kelalaian masyarakat karena minimnya daya tahu tentang pencegahan terjadinya kebakaran. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yahdan Zigi. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke pemadam. Apa strategi yang dapat digunakan untuk melatih petugas pemadam kebakaran dalam penggunaan teknologi informatika yang terus berkembang? Ya, di era sekarang ini berkembangnya teknologi dalam penyampaian materi kepada petugas personil pemadam kebakaran, baik hanya kita di Kota Bekasi ataupun di daerah lain. Adanya teknologi informasi itu sangat memudahkan kami sebagai personil dengan materi-materi yang disebarkan oleh pelatih melalui website ataupun YouTube, edukasi, itu sangat membantu bagi kami petugas pemadam kebakaran di era sekarang ini. Selanjutnya, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi informatika dalam organisasi pemadam kebakaran dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, salah satu kendala atau tantangan yang terjadi apabila terjadinya kebakaran dalam menganalisa data, kami sangat sulit pada saat terjadinya kebakaran itu menemukan sebab pasti terjadinya kebakaran, yang pertama. Yang kedua, kadang pada saat terjadinya kebakaran di sebuah wilayah, kita harus menentukan di mana lokasi kita untuk mulai memadamkan api, dan di mana kita harus tahu sumber air terdekat dalam mengantisipasi volume atau debit air yang kita butuhkan. Jadi kalau memang kita sudah tahu salah satu titik tersebut, titik di mana sumber air berada, itu akan memudahkan seorang petugas pemadam kebakaran dalam proses memadamkan api secara cepat dan tepat gitu. Yang terakhir, adakah jenis perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan oleh pemadam kebakaran untuk memantau dan merespons kejadian kebakaran secara lebih efektif? Ya, kami di sini di Kota Bekasi sudah memiliki aplikasi untuk petugas pemadam kebakaran, yaitu contohnya Sigercep. Bagi masyarakat yang menonton ini bisa di-download di Play Store Sigercep. Nama aplikasi Sigercep itu laporan dari masyarakat ke kami. Contohnya ada kebakaran di rumah, tinggal dilaporkan saja, nanti itu maps-nya sudah terkoordinat oleh HP yang melaporkan, jadi tidak perlu menyantumkan alamat lagi. Kita pihak pemadam di sini sudah mengetahui di mana titik lokasinya, jadi itu sangat membantu aplikasi tersebut. Nanti kita bisa mengecek apakah yang terbakar contohnya rumah atau apapun. Nanti kita bisa mengukur personil dari sini, kekuatan yang kita kirim untuk melakukan pemadam kebakaran yang setelah dilaporkan tersebut. Terima kasih. Demikian wawancara kami pada hari ini mengenai pekerjaan lintas bidang oleh pemadam kebakaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Sekarang aja.